Iya, selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab Gereja Isa Masih. Pada saat ini khususnya kita membahas kitab Zakaria pasal yang kedua sampai pasalnya yang ketiga. Nah, sebelum kita akan membahas pendalaman Alkitab ini terlebih dahulu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk boleh kami merenungkan, membaca, dan belajar untuk menerapkan kebenaran firman di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan berikanlah kami kepekaan untuk melihat kebesaran, keagungan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan ini, sehingga apapun yang terjadi, boleh hati kami tetap teguh kepada Tuhan, dan kami mau tetap setia, bahkan menaklukkan diri kami pada pimpinan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Zakaria, pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan di dalam Zakaria pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di dalam bagian ini dulu kita akan membahas khususnya di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima, saudara. Nah, tentunya di dalam bagian ini bisa kita melihat ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah dijelaskan bagaimana orang-orang atau umat Tuhan itu atau orang-orang Israel yang telah dibuang oleh Tuhan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Nah, bisa kita melihat di dalam bagian ini secara khusus di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima ini, sejak Nebukadnezar menghancurkan tembok Yerusalem dan mengangkut penduduknya sebagai sebagai budak hingga zaman di mana Zakaria mengabdi. Yerusalem telah menjadi kota tak bertembok dan ditinggalkan penduduknya menjadi kota yang tak berpenghuni, saudara ya. Jadi sekarang setelah penduduknya mulai kembali setelah 70 tahun, maka nubuat Tuhan tiba kepada Zakaria. Jadi saudara,
sekarang setelah penduduk mulai kembali setelah 70 tahun itu, maka nubuat Tuhan itu disampaikan atau Tuhan sendiri berbicara kepada Nabi Zakaria untuk menyampaikan nubuatannya tentang apa yang terjadi, tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Zakaria di dalam nubuatannya, ia menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem. Nah, ini penting sekali, saudara ya. Jadi, di dalam nubuat Zakaria, ia menyatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem. Jadi Zakaria melihat suatu penglihatan atau visi tentang adanya seorang yang memegang tali pengukur. Ini melambangkan pemulihan bagi Yerusalem akan terjadi melampaui batas-batas kota lamanya. Maksudnya tidak hanya saja sebatas Yerusalem atau kota Yerusalem, tetapi ini akan melebihi nantinya. Nah, melampaui batas-batas kota yang sudah ada. Nah, orang itu akan mengukur batas kota Yerusalem kuno, tetapi Tuhan akan menjadikan Yerusalem menjadi besar dan penuh dengan orang-orang, sehingga kemegahan kota itu akan melampaui kemegahan sebelumnya. Jadi bisa kita melihat hal ini, saudara ya, sesuatu hal yang menakjubkan, bahwa pemulihan itu akan Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Sehingga saudara, ada satu seruan untuk mereka kembali ke tanah perjanjian. Ya, nah saudaraku dikasih Tuhan, apakah ini berarti Yerusalem tidak akan ditembak menjadi kota berbenteng lagi? Tentunya tidak, saudara ya. Yang terkandung di dalamnya adalah pemulihan Yerusalem secara kekal akan terjadi melampaui kota itu seperti dahulu. Jadi Yerusalem baru akan menjadi daerah yang sangat luas dan tidak bisa diukur dengan kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Jadi penuh dengan kemuliaannya, tidak hanya saja fokusnya kepada kota Yerusalem itu, tetapi seluruhnya tak terbatas, tidak bisa diukur sebenarnya. Jadi luas adanya. Jadi saudara, tidak ada tembok karena kekuasaan Tuhan akan melindungi kota itu dan kemuliaannya akan memenuhi kota itu. Maka di dalam ayat yang pertama tadi, dia mengatakan tadi, dikatakan saudara, ayat pertama kedua, aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur, lalu aku bertanya, kemanakah engkau pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan. Majulah. Seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi saudara, di dalam ayat yang keempat itu, jadi banyak orang, bahkan tak terhitung, dan itu akan menampung semuanya, itu saking luasnya. Artinya apa? Yerusalem bukan hanya Yerusalem secara kota, saudara, tetapi Yerusalem yang baru itu banyak orang dari berbagai macam suku bangsa akan bisa masuk, bahkan mereka datang kepada Tuhan, dan itu tak terbatas loh, banyak sekali. Maka di dalam bagian ini dikatakan, lalu siapa yang menjaga mereka? Ayat yang kelima dia menegaskan, dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku menjadi kemuliaan di dalamnya. Allah sendiri hadir
Di dalamnya bahkan Allah sendiri yang menjaga, melindungi umatnya, atau Yerusalem yang baru itu Allah sendiri yang hadir dan yang memimpin, menjaga, melindungi. Bahkan Allah sendiri yang dengan penuh kemuliaannya. Jadi saudara, memenuhi Yerusalem yang baru. Maka dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-9, saudara ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 berkata demikian. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-9 ini, saudara, ada satu berita yang sangat indah ya, dan karena itu seorang malaikat mengatakan kepada Zakaria untuk segera memberitakan berita kesukaan ini. Nah, jadi ketika Zakaria menerima penglihatan itu, saudara, lalu dia bernubuat, bahkan Zakaria menerima berita itu, lalu supaya Zakaria segera memberitakan kesukaan itu, berita itu. Maka di dalam ayat 6 tadi dia mengatakan demikian, saudara ya. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku, ini adalah sangat menarik sekali. Menariknya apa, saudara? Bahwa ada berita kegembiraan, berita sukacita. Dan ini harus dibawa oleh siapa? Oleh Zakaria ke seluruh daerah tempat pembuangan Israel. Jadi berita ini tidak berhenti kepada Zakaria, saudara, tetapi malaikat Tuhan itu menyuruhnya supaya diberitakan ke seluruh daerah tempat pembuangan Israel. Mereka harus pergi dari tempat pembuangan mereka dan kembali ke rumah mereka di tanah perjanjian yang permai itu, atau Yerusalem yang baru itu. Tidak hanya saja Yerusalem secara yang dijanjikan itu, sudah, tetapi dalam bagian ini sebenarnya mengarahkan kepada Yerusalem yang baru. Saudara, mengapa harus pergi ke tempat yang hingga saat kitab ini ditulis masih merupakan tempat mereka, sudah? Karena Tuhan akan memulihkan keadaan Yerusalem dengan melampaui keindahan kota manapun. Dan ini, saudara, sebenarnya janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Janji Tuhan ini adalah janji yang bersifat eskatologis atau bersifat ke depan. Walaupun mungkin kita menikmati hari ini sebagai orang-orang percaya, saudara ya, tetapi kesempurnaannya itu akan kita menikmati ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi janji Tuhan ini sudah kita nyicipi saat ini. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
yang imannya teguh kepada Tuhan sebenarnya menerima berita itu, lalu mereka percaya kepada Kristus Tuhan, maka janji ini sudah kita nyicipi, sudah kita nikmati saat ini, tetapi kesempurnaan daripada janji ini kita akan nikmati pada zaman akhir atau pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini, bahwasanya sedang dibangunnya kembali Yerusalem tidak dengan sempurna menyatakan kemuliaan Allah. Yerusalem memang akan menerima kembali orang-orang itu. Bahkan tembok-tembok kota akan didirikan kembali, ya, tetapi tidak dengan kemuliaan seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria ini. Maka saudara, setiap orang yang meninggalkan daerah buangan mereka di Babel, lalu berjalan kembali ke Sion atau ke Yerusalem, mereka berjalan dengan iman bahwa Tuhan akan memulihkan kota itu. Nah ini saudara ya, kalau tema gereja Isa Masih Surabaya itu yang telah dicanangkan yaitu be firm in the faith. Teguh di dalam iman. Mereka berjalan dengan iman bahwa Tuhan akan memulihkan kota itu. Jikalau mereka bertobat, meninggalkan segala perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan sekarang mereka mengambil satu langkah, bahkan berkomitmen untuk menaruh iman, dan mereka berjalan di dalam kehendak daripada Tuhan. Maka pastilah Tuhan akan memulihkan mereka. Walaupun di dalam segala dinamikanya, saudara, tetapi pimpinan Tuhan itu sempurna atas mereka. Janji Tuhan itu pasti dinyatakan atas mereka. Tidak hanya saat ini kita menyicipinya, saudara, tapi kita akan menikmati hal itu ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu Yerusalem yang baru itu akan menjadi bagian orang-orang yang menerima Kristus Tuhan. Jadi Tuhan akan memulihkan. Mereka tidak berjalan karena Tuhan telah memulihkan kota itu. Mereka berjalan pulang dengan iman. Jadi tidak tangan hampa, saudara ya. Tidak dengan hati yang kosong, saudara. Tetapi dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Jadi iman melihat bukti yang jauh lebih kuat, yaitu bukti karena Tuhan yang mengatakan janji itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan Allah yang setia kepada umatnya. Dan karena dia setia, maka dia tidak mungkin berkhianat atau tidak mungkin mengkhianati, bahkan melupakan janjinya yang telah ia janjikan kepada umatnya. Jadi Allah itu, saudara, bukan hanya berjanji kepada manusia, tetapi terutama Allah itu berjanji pada dirinya sendiri. Maka Allah itu tentunya, Allah yang kita kenal itu, Allah yang tidak mungkin melupakan janjinya. Allah itu yang tidak mungkin melupakan janjinya. Allah itu ketika berjanji, maka ya dan amin. Karena apa? Karena dia maha kuasa, maka tidak ada kuasa lain di bumi dan di surga yang mampu membatalkan apa yang telah dia rencanakan kepada umatnya. Itu sebabnya di dalam bagian tadi dikatakan, ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Lihat, kita garis bawahi hal ini, saudara. Perlindungan, penjagaan terhadap umatnya.
Yang sekarang dia ambil, dia arahkan kembali supaya mereka kembali kepada Yerusalem dan hati mereka disertai dengan iman kepada Tuhan. Maka saudara, coba lihat ya gambaran-gambaran yang diberikan seperti biji mata Tuhan. Biji mata itu saudara sedikit saja kena debu saudara atau sesuatu hal benda asing sekalipun sedikit saudara itu langsung kita refleks bukan langsung kita lepaskan hal itu. Maka ini gambaran-gambaran tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Kadang-kadang kita pikir ya di tengah-tengah segala proses kehidupan ini yang pergumulan yang panjang misalnya. Saudara, kita pikir kita udah sudah capek benar. Di dalam segala dinamiknya kita pikir seolah-olah Allah itu jauh. Tidak loh saudara. Maka di dalam bagian ini gambaran itu bahwa umatnya itu seperti biji matanya. Saudara. Selalu dia perlindungi, selalu dia jaga. Saudara. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tidak ada satupun yang luput dari pemantauannya atau perlindungannya. Jadi tidak ada yang terlalu tidak ada waktu yang terlambat bagi Tuhan, tidak ada. Selalu waktunya tepat untuk menolong, menjangkau umatnya. Itu sebabnya di dalam bagian ini dilanjutkan tadi dalam ayat 9, 10. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Sudah. Satu sukacita yang besar ketika mereka datang di hadapan Tuhan dan Tuhan pulihkan mereka. Dan suasana surgawi itu akan memenuhi hati mereka. Suasana sukacita yang melimpah itu akan memenuhi hati mereka yang dengan iman menerima bahkan mau melakukan dengan setia apa yang telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi saudara, janji ini pasti akan dinyatakan kepada kita ketika kita berjalan di dalam rencananya, di dalam karyanya, sehingga pada akhirnya sukacita yang melimpah itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Seperti halnya yang di dalam bagian ini, ya, di dalam ayat. Berikutnya saudaraku, di dalam Zakaria pasal kedua, ayat 10 sampai 13 berbunyi demikian. Sepuluh dan 13 berkata demikian, bersorak-soraklah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu, demikianlah firman Tuhan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Puji Tuhan, saudara. Di dalam ayat yang 10 sampai 13 ini melanjutkan nubuat tentang pemulihan Yerusalem dengan kata bahwa Tuhan akan menjadi kemuliaan kota itu.
Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kota itu dengan kemuliaannya yang sempurna. Artinya apa? Allah Tritunggal akan tinggal di kota buatan tangannya sendiri. Dengan kuasanya yang tak terbatas akan menjaga, melindungi, memelihara kota itu, dan dengan kemuliaannya yang permai dan yang sempurna memenuhi kota itu. Saudara, bukan hanya itu. Nubuatan ini juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia akan datang ke Yerusalem untuk menikmati Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan. Jadi Yerusalem menjadi tempat pertemuan antara Allah yang telah berdiam di tengah-tengah manusia dengan seluruh umat yang datang untuk menyembah Allah dan sujud kepada Dia, serta menikmati kemuliaannya yang sempurna. Jadi berbagai suku bangsa mereka datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Dia, serta menikmati kemuliaan Allah yang sempurna. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 tadi. Ya, Dia hadir di tengah-tengah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nubuatan ini juga akan terjadi, saudara. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Wahyu pasalnya ke-21 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga berbunyi demikian. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, ini sangat penting untuk boleh kita renungkan dan kita pegang di dalam hidup kita. Bahwasanya saudara, nubuat ini akan terjadi sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 tadi ayat 2 sampai 3 bahwa sebagai akhir dari sejarah manusia itu dan awal dari zaman baru di mana Allah berdiam bersama dengan manusia di bumi yang baru atau Yerusalem yang baru. Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Allah sendiri yang akan bertahta, bahkan hadir di tengah-tengah umat manusia, bahkan Dia bersama-sama dengan mereka. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tentunya saudara kalau kita melihat konteks Wahyu ini saudara, di dalam setiap gejolak yang begitu hebat, yang menuntun mereka tentang ketaatan dan kesetiaan. Maka mereka yang mendapatkan janji itu, yaitu janji Yerusalem yang baru. Di dalam segala dinamika kehidupan ini, Allah merindukan kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Maka bagian keselamatan itu, bahkan keselamatan itu menjadi bagian kita, bahkan hidup yang kekal itu, bahkan Yerusalem yang baru itu menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Tentunya saudara, kita tidak mungkin kehilangan harapan selama kota ini menjadi janji Tuhan bagi kita semua. Segala kesulitan, kerusakan dunia, kecemaran, dan kekacauan akan diusir keluar dari bumi miliknya Tuhan tentu. Segala kecemaran dan dosa tidak akan mempunyai tempat di Yerusalem yang baru, ya.
Kota Yerusalem yang pada zaman Zakaria sedang dibangun kembali adalah simbol bahwa Allah akan memulihkan dunia ciptaannya ini. Yerusalem yang baru tempat segala bangsa berharap dan tempat semua manusia di bumi datang untuk menyembah Tuhan. Inilah kesempurnaan dari penggenapan janji Tuhan di dalam di dalam kitab Zakaria pasal yang kedua ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Bahwasanya Allah merindukan kita untuk boleh kita datang kepada Dia dan meninggalkan segala perbuatan dosa yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Dia. Maka saudara, sungguh sesuatu hal yang sangat indah ketika kita menikmati hal ini. Bahwasanya Yesus sendiri yang menjadi Allah kita, Allah Tritunggal itu. Yesus yang adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Maka ketika kita masuk dalam Yerusalem yang baru itu, yang dijanjikan itu, akan menjadi sukacita yang besar, kegembiraan yang besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun kegembiraan yang ada di dalam dunia ini. Kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini, tentu itu hanya bagian yang kita cicipi, saudara. Tetapi kesempurnaannya akan kita nikmati di dalam Yerusalem yang baru, karena kita berjumpa dengan Sang Pemilik hidup ini. Dia adalah Raja segala raja, Dia adalah Raja damai itu. Tentunya hati kita penuh sukacita. Maka saudara, itu sebabnya di dalam bagian ini tadi, di dalam ayat 13 tadi, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Nah saudara, ini yang menjadi bagian di dalam pasal yang kedua, penjelasan dalam pasal yang kedua ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, kita akan melanjutkan di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebelum saya menjelaskannya. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini untung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku
dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Sesudah kita bisa melihat tentang penglihatan tentang Tuhan, setan, dan Yosua, imam besar. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Tuhan itu berdiri melawan setan untuk membela Yosua. Ini sangat jelas di dalam bagian ini ya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga hal itu. Bahwasanya di dalam penglihatan daripada Nabi Zakaria itu, malaikat Tuhan berdiri melawan setan untuk membela Yosua, ya, imam besar itu. Kemudian, saudara, kita bisa melihat, kemudian dia memperlihatkan kepadaku, maksudnya Yosua, imam besar, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan setan berdiri di sebelah kanannya. Untuk apa? Untuk menentangnya. Alkitab mencatat tadi. Dan Tuhan berkata kepada setan apa? Tuhan menghukum engkau. Nah, Tuhan yang telah memilih Yerusalem dan menghukum iblis itu. Nah, saudara, bukankah ini seperti kayu yang diambil dari api, seperti yang dikatakan tadi di dalam Alkitab? Sekarang Yosua mengenakan pakaian kotor dan berdiri di hadapan malaikat. Hal yang pertama bisa kita melihat, saudara, kemudian dia memperlihatkan kepadaku Yosua, imam besar itu. Artinya apa? Yosua adalah imam besar pada waktu itu. Di dalam Hagai pasal pertama, ayat yang pertama, saudara ya. Maka di dalam penglihatannya, Zakaria melihat imam besar di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan ia mengenakan atau memakai sebenarnya pakaian yang kotor. Lalu apa? Berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dikatakan berdiri di hadapan. Jadi bisa kita melihat di sini, saudara, mengandung satu gagasan tentang pelayanan imamat. Jadi Yosua itu tidak berada di hadapan Allah hanya sebagai penonton, tetapi sebagai imam yang melayani. Tetapi di sisi yang lain, ada setan juga berdiri di sebelah kanannya untuk apa? Menentangnya, saudara. Setan membenci seluruh pemandangan itu. Dia menyaksikan tentang Yosua imam besar yang melayani. Tidak hanya sebagai penonton, saudara ya. Tetapi dia ambil bagian dalam pelayanan itu. Tetapi tentunya setan tidak senang melihat hal itu, menyaksikan hal itu. Justru dia apa? Menentangnya. Jadi setan itu membenci seluruh pemandangan itu yang dia saksikan itu, saudara. Yang membenci ketika umat Allah itu datang kepada Tuhan, yang membenci ketika mereka datang kepada di hadapan Allah untuk melayani dan menghormati Tuhan. Jadi jangan dikira, saudara, setan senang ya ketika kita melayani. Tidak, saudara, setan itu tidak senang. Dia ambil celah. Bahkan setan itu, saudara, selalu apa? Tujuannya menghakimi, saudara ya. Maka di dalam bagian ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan tadi, dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi. Kemudian ia memperlihatkan kepada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis juga berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Setan pasti menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita. Selalu dia mengintimidasi, dia selalu menghakimi. Seperti yang dikatakan di dalam bagian ini.
tugasnya iblis itu, saudara, menghakimi. Misalnya ya, ada orang dulu berbuat dosa misalnya. Masa lalunya itu bergelimang dengan dosa. Tetapi saudara, karena kemurahan Tuhan lalu dia bertobat, lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu apa? Selalu kadang-kadang masih selalu iblis itu mengintimidasi. Bagaimana mungkin kamu bisa melayani Tuhan? Dong kamu pendosa kok. Misalnya seperti itu, contoh yang sederhana, saudara. Selalu tujuan iblis itu adalah mendakwa dan menghakimi, saudara, menuduh. Itu sebabnya ketika kita sudah bertobat, jangan biarkan hati kita masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk itu. Iblis memakainya untuk apa? Menghalangi kita untuk boleh kita bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti dalam bagian ini, itu tugasnya. Yang mendakwa. Bahkan dia mengatakan, tadi dikatakan, seolah-olah menunjukkan tentang pakaian kotor Yosua imam besar. Jadi karakter setan itu selalu apa? Menuduh, menghakimi, dan merusak, saudara. Menghalangi, menghambat untuk melayani. Jadi nama setan itu secara harafiah sebenarnya musuh atau lawan. Dia melawan kita dalam setiap pertempuran rohani kita. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18? Jadi satu-satunya hal yang lebih buruk daripada memiliki adalah menghakimi, dia menghakimi kita. Tetapi saudara, kita melihat di dalam bagian ini justru itu Allah itu melalui malaikat Tuhan di dalam bagian ini. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu di dalam ayat kedua, saudara. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Artinya apa? Allah sendiri lewat penglihatan daripada Zakaria ini, dia yang membela umatnya, dia membela orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi bukan yang lain. Allah sendiri tidak hanya saja membela mereka, dia sendiri juga yang akan menyucikan mereka dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Jadi Allah sendiri yang membela, Allah sendiri yang menguduskan dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Bukankah hal itu juga yang terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya ya? Ketika murid-muridnya mulai dalam pemikiran mereka sesuatu hal yang menghalangi tentang karya Tuhan. Tapi selalu apa? Kristus itu membela. Tidak hanya saja membela, tetapi juga menguduskan kita melalui darahnya. Jadi saudara, jangan biarkan kita diintimidasi oleh kuasa setan itu atau setan itu sendiri, sehingga kita tidak bisa bergerak maju untuk melayani Tuhan. Tidak bisa bergerak maju untuk bertumbuh dalam iman pengharapan kita. Maka saudara, Alkitab mencatat dengan tegas tadi bahwa ketika iblis menuduh Yosua imam besar itu, yang melayani tadi justru Allah yang membela dan juga yang menghukum iblis. Maka Tuhan akan menghukum iblis. Di dalam Yudas kita bisa melihat hal ini, saudara ya.
Di dalam Yudas pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Bahwasanya memberitahukan kita bahwa malaikat agung Mikhael menggunakan ungkapan yang sama dalam pertempuran melawan setan. Telah ada malaikat Tuhan dan Mikhael di sini menunjukkan kepada kita model peperangan rohani, bahwa kita harus selalu berperang dengan otoritas Tuhan. Dalam otoritas Tuhan kita berperang dari tempat kemenangan lebih dari sekedar berjuang untuk kemenangan, saudara. Jadi saudara, Allah yang senantiasa membela kita dan Allah juga yang memberikan kemenangan bagi kita. Jadi orang yang ada di dalam Kristus itu sebenarnya kan melalui kemenangan Kristus itulah, melalui kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, bahkan dia naik ke surga. Itu menjadi bagian kemenangan kita. Jadi sesungguhnya kita itu bukan yang menang, saudara, tetapi Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, maka kemenangan itu menjadi bagian kita. Bukan kita yang kudus, bukan kita yang suci, tetapi karena kita ada di dalam Kristus Tuhan, yang membela kita, yang menjadi pembela kita. Sehingga Allah Bapa di surga itu memandang, melihat kita di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemenangan itu menjadi bagian kita, kekudusan itu menjadi bagian kita. Maka di dalam bagian ini dikatakan, di dalam bagian kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya mengharti engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem. Perhatikan, kita perhatikan. Jadi Allah yang berinisiatif memilih Yerusalem. Allah sendiri yang berinisiatif memilih umatnya, kepunyaannya. Memilih dan memanggil mereka sekaligus menguduskan. Jadi Tuhan yang telah memilih Yerusalem akan menjadikan mereka milik kepunyaannya. Jadi dalam bagian penjelasan ini, Tuhan sendiri yang melindungi Yosua, yang adalah imam yang melayani Tuhan di dalam Yerusalem, yang di dalam bagian ini, dalam penjelasan ini. Allah sendiri juga yang mengambilnya dari bara api, dari kobaran api, dan menyelamatkan dan menjadikan umatnya. Demikian pula hanya dengan kita, saudara. Sesungguhnya kita ini adalah anak-anak yang telah Dia ambil di dalam kegelapan dunia ini dan dibawa dalam persekutuan dengan Dia. Ya, Allah sendiri yang menarik kita di dalam kebinasaan dan membawa kita di dalam kehidupan. Dia angkatnya, dibawanya di dalam persekutuan dengan Dia. Kita saja yang mati dan Dia sendiri yang mengambil kita dan memberikan kita kehidupan. Sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Maka dilanjutkan di dalam ayat ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya,
Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Lihat ya saudara ya. Jadi Allah sendiri yang berinisiatif menyucikan kita, dan sekarang dia memberikan pakaian pesta, maksudnya pakaian yang indah. Ya, dengan apa saudara? Dengan darah anak domba Allah itu sendiri. Jadi sebagai gambaran, di dalam perjanjian lama itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan perjanjian baru. Ya saudara, ini adalah satu gambaran, jadi tidak bisa dipisahkan ini, satu keutuhan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukankah anak domba Allah itu yang membasuh kita dari segala kecemaran dan dosa dan pelanggaran kita, sehingga sekarang kita boleh layak di hadapannya. Maka di dalam bagian ini dikatakan tadi kepada Yosua, dia sendiri yang memakaikan baju pakaian pesta itu kepada siapa? Kepada Yosua, imam besar. Dia sendiri yang membasuh kesalahan Yosua. Artinya apa? Dia sendiri juga yang membasuh segala pelanggaran dan dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi dibenarkannya di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima berbanyak demikian sudah. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Kejahatan Yosua, sebenarnya kesimpulan di dalam bagian ini sudah, kejahatan Yosua itu dihapuskan dan ia diberi pakaian yang bersih. Maka itu sebabnya kemudian ia menjawab dan berbicara kepada mereka yang berdiri di hadapannya, katanya, singkirkanlah pakaian kotor dari. Lalu ia berkata kepadanya, lihatlah, aku telah menghapuskan kejahatanmu darimu, dan aku akan mengenakan kepadamu jubah yang indah. Lalu di dalam penglihatan itu Zakaria berkata, biarlah mereka mengenakan sorban yang bersih di kepalanya. Maka mereka mengenakan sorban yang bersih di kepalanya, dan mereka mengenakan pakaian itu kepadanya. Dan malaikat Tuhan itu berdiri di situ. Saudara, dalam bagian ini sekali lagi ditegaskan menyingkirkan pakaian kotor dari Yosua. Ketika Yosua, imam besar, berdiri di hadapan Tuhan, setan menuduhnya dengan alasan yang tampaknya kuat, saudara ya. Yosua bersalah karena berdiri di hadapan Allah dengan pakaian kotor. Namun demikian, saudara, Tuhan mengatasi masalah itu dengan apa? Menyucikan Yosua, menyingkirkan pakaian kotor dan kejahatan yang diwakili. Saudara. Itu sebabnya di dalam bagian ini sebenarnya kotor dalam bagian ini sebenarnya menjijikkan dan keji. Tapi yang menjijikkan tadi, yang keji tadi, justru Allah sendiri yang melepaskannya. Dan dia akan mengenakan pakaian yang baru, pakaian yang indah. Sehingga tuduhan daripada iblis itu tidak mempan lagi, saudara, kalau bahasa sederhananya. Karena Allah lah yang sendiri yang membela. Bahkan Allah sendiri yang bertindak. Jadi di dalam bagian ini bisa kita melihat ya, Yosua tidak hanya menikmati penghapusan kejahatannya, tetapi ia juga diberi kebenaran. Ya, kebenaran. Mengenakan jubah-jubah yang indah. Ya,
di dalam bagian ini. Jadi Tuhan sendiri yang mengenakan kebenaran itu. Nah, hal ini ada sebenarnya kaitannya di dalam Wahyu, saudara, pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Saya bacakan buat Bapak Ibu yang paham. 7 ayatnya yang ke-13 sampai 14 berbunyi demikian. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Perhatikan saudara ya, bahwasanya dibasuh dengan darah anak domba Allah. Itu melalui kematian, pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka berikutnya saudara, apa yang menjadi pesan bagi Yosua yang adalah imam besar? Di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Pesan bagi Yosua lewat penglihatan daripada Zakaria melalui malaikat Tuhan itu, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutujukan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Yosua, imam besar? Sebuah nasihat dan janji pribadi kepada Yosua. Di mana kemudian malaikat Tuhan menasihati Yosua katanya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jika kamu berjalan di jalanku dan jika kamu mentaati perintahku, maka kamu juga akan melayani rumahku dan juga mengurus pelataran. Memberikan kepadamu tempat untuk berjalan di antara mereka yang berdiri di sini. Maksudnya apa, saudara? Jika kamu berjalan di jalanku dan jika kamu mentaati perintahku. Artinya Pak Yosua pada zaman Zakaria didorong dengan cara yang hampir yang sama seperti Yosua yang pertama dinasihati. Seperti hanya misalnya kata-kata firman Tuhan ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah segala hukum yang telah diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Janganlah menyimpang darinya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu berhasil dimanapun kamu pergi. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7? Maka di dalam bagian yang kedua dikatakan, maka engkau juga akan menghakimi rumahku dan juga mengurus pelataranku. Allah berjanji kepada Yosua bahwa ia akan terus melayani sebagai imam besar selama ia tekun taat kepada Allah. Hal yang sama, Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang-orang percaya anak-anak melayani Tuhan sampai pada akhir. Garis bawahi lagi di dalam ayatnya yang ke-6 ke-7 itu dia mengatakan tadi, aku akan memberikan kepadamu tempat untuk berjalan di antara mereka yang berdiri di sini. Ya. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Nah, itu. Allah menjanjikan kepada Yosua satu akses istimewa kehadiran Allah. Tanpa ada satu hambatan, tetapi dia memiliki akses hubungan yang intim dengan Tuhan. Hal yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui Kristus kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga, bukan?
Di dalam segala permohonan kita bisa kita utarakan kepada Bapa di surga, di dalam dan melalui Kristus. Jadi Allah menjanjikan kepada Yosua satu akses kehadirat Allah. Ini bukanlah janji yang menunjukkan bagi seorang imam, tetapi kita memiliki janji yang sama. Karena itu, marilah kita dengan berani mendekati tahta kasih karunia, supaya kita memperoleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita pada waktu kita membutuhkan pertolongan. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia tidak kurang panjang tangannya untuk menjangkau saudara dan saya. Tidak, saudara. Tetapi di segala keadaan, di segala cuaca kehidupan, saudara bisa memohon kepada Tuhan. Bahkan ia akan memberikan pertolongan, mengulurkan tangannya, bahkan menopang saudara dan saya. Sehingga boleh kita mampu melewati semuanya itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Ayat 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yang sang tunas, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari ini, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya dan duduk di bawah pohon anggur dan di bawah. Sudah kita melihat pesan kenabian tentang Mesias dan pemerintahannya di dalam bagian 8 sampai ayatnya yang 10 ini. Ya, kita melihat di dalam bagian ini, dia mengatakan tadi, aku akan mendatangkan hambaku. Ya, di dalam bagian ini sebenarnya menunjukkan kepada Yesus Kristus, sedangkan imam besar tadi adalah satu gambaran sebenarnya. Tetapi fokus dalam bagian ini yaitu tentang Sang Mesias, Kristus, yang adalah Raja Damai itu sendiri. Sang Raja di atas segala raja itu. Maka dia adalah pokok anggur. Pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka setiap orang yang ada di dalam pokok anggur itu, maka pastilah mereka dapat hidup. Ya, tetapi ranting yang lepas dari pokok anggur itu, yaitu Kristus, pastilah akan dibuang dan dicampakkan. Tidak ada gunanya. Jadi di dalam bagian berikutnya tadi dikatakan tadi bahwa karena lihatlah batu yang telah kuletakkan di hadapan Yosua. Jika sebuah ranting tampak lemah, maka Allah memberi kita gambaran lain, saudara, sebuah batu yang mempunyai 7 mata. Saudara, dalam pemikiran dunia kuno, mata melambangkan pengetahuan. Karena kita belajar lebih banyak melalui mata kita, saudara, daripada cara lain apapun. Jadi 7 mata itu berbicara tentang kesempurnaan. Sekali lagi saudara, 7 mata artinya apa? Kesempurnaan dan kepenuhan pengetahuan dan hikmat daripada Mesias, Raja Damai itu. Sementara kita lagi akan memperingati tentang Natal, saudara, Mesias, Sang Mesias yang lahir di Bethlehem. Nah, di dalam bagian ini saudara tentang mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9,
Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Nah, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Kita bisa perhatikan ini, saudaraku, dalam bagian ukiran itu juga bisa menjadi tanda pengenal atau kiasan. Jadi saudara, umat Kristen awal melihat ukiran pada batu itu sebagai gambaran dan luka-luka Kristus. Pada akhirnya saudara, inilah satu kedamaian yang dibawa oleh pemerintahan Mesias. Maksudnya itu kedamaian yang sejati hanya dibawa oleh pemerintahan Sang Mesias, Raja Damai itu. Penglihatan dan firman dari Zakaria ini menunjukkan betapa Allah ingin mendorong dan menguatkan Yosua, dan dia melakukannya dengan cara terbaik, dengan mengarahkan pandangannya kepada Sang Mesias kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah selalu dorongan yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, memotivasi kita, supaya tujuan, fokus kita, perhatian kita diarahkan kepada Sang Kristus itu, yang adalah anak domba Allah, yaitu dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang telah mengasihi saudara dan saya, menyertai kita, bahkan meluputkan kita, bahkan membasuh kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Maka oleh karena itu saudara, melalui Zakaria ini boleh kita melihat lagi, supaya seruang bahwa ada pemulihan dari Sang Mesias itu. Dia akan memulihkan hati orang-orang yang hancur, memulihkan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, yang mengambil mereka dan memberikan mereka jubah yang baru, pakaian yang baru, dan menempatkan mereka di Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati saudara dan saya melalui dalaman Alkitab ini. Nanti juga Bapak Penatua Lindra yang akan menguraikan hal-hal yang mungkin terlewatkan dari uraian kami saat ini. Mari kita akan mengakhiri dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tolonglah kami, dan kami percaya Allah Roh Kuduslah yang terus memberikan pemahaman pengertian dan juga yang memampukan kami untuk menerapkan, mengaplikasikan di dalam hidup kami hari ke hari, sehingga boleh kami menjadi kesaksian yang hidup, bahkan Injil yang hidup, Pak, kepada siapa saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.